Oke guys, selamat datang di Abil Tungtung. Sesuai judul, gue akan sedikit ngasih tahu aja ya buat bagaimana cara adaptasi ikan di tank agar cepat adaptasi. Kalau ini sih sesuai yang gue jalanin aja ya. Maksudnya semua kiper kan punya caranya masing-masing ya buat adaptasi ikan. Cara ikan mentalnya tuh benar-benar drop, nguncup aja di pojokan aja, nggak terbang-terbangan kayak gini kan. Sebelumnya ini kan progresan gue yang udah gue progres selama kurang dari 3 bulan ya. Ini ukurannya berapa ya, gue belum ukur lagi nih. Ini sekitar 18 ya, kurang dari 20 kayaknya. Ini kurang dari 20 cm kayaknya ya. Kalau warna sih udah sedikit kuning ya, cuma ini baru gua ganti air bening. Udah 2 bulan ini gua pakai air ketapang ya kayak gini nih. Nah, ini air ketapang yang udah gua campur pakai kayu secang yang udah gua rebus lalu gua kasih garam. Ini 2 minggu yang tadinya polos badannya lumayan ya tuh. Untuk ukuran segini tuh. Untuk bunga sih masih kerintik-kerintik kecil ya, kayak belum terlalu kelihatan sih di kamera nih, belum terlalu kelihatan tuh. Kalau mental sih mental kaca mau udah lumayan ya tuh, udah lumayan. Kalau mental kaca mah dia udah jangan diragukan lagi ya. Untuk sesuai judul gua akan ngasih tahu untuk mengadaptasi ikan biar lebih cepat, mental ada, terbang-terbangan, kagak kuncup di pojokan kayak kodok, kekenyangan ya. Sebelumnya emang gue udah kasih makan sih pakai maggot gue yang udah gue kasih pigmen sedikit ya, jangan berlebihan, yang penting berwarna aja. Tapi menurut gue sih ini nggak terlalu signifikan. Nah, pokoknya itulah nggak terlalu berpengaruh ya. Gue cuma eksperimen aja. Ini maggot buatan gue sendiri. Terus coba gua kasih pelet buatan gua sendiri ya tuh. Bentukannya kayak gini nih. Yang udah gua keringin. Buram ya. Kayak gini nih bentuknya. Peletnya kayak gitu. Terus juga ini gua progres untuk cahaya paling 8 jam. Kalau mental sih ya lumayan ya. Tuh. Tuh. Nah, terus terutama buat kalian yang baru beli ikan itu, coba cari yang mungkin yang barnya bagus, yang sehat, jangan ada yang rombeng ya. Kalau emang ini sih nggak terlalu rapi ya, menurut gue sih emang nggak terlalu rapi, cuma ya makhluk bagus aja sih menurut gue ya. Kalau gue juga nggak fokus buat kontes-kontes sih, cuma buat piara-piara aja gue mah. Terutama buat kalian nih yang baru beli ikan, jangan langsung cemplungin ke sini ya. Terutama ikannya misalnya beli ukuran 10, akuarium jangan terlalu besar. Kalau ini gue baru pindahin akuariumnya ya, karena gue mau melihat dia aja, mau naikin mentalnya lagi, makanya akuariumnya agak gue lebih kecilin lagi nih, sekitar 30 ya, 30 20 kalau nggak salah sih ini. Terus juga air jangan terlalu banyak ya. Kalau gua sih pas baru ini masih bahan, masih polos bodinya, paling air cuma segini nih. Air segini gua aklimasi selama 30 menit, gua sobek lalu gua kasih cairan biru ya untuk menghilangkan bakteri-bakteri pada ikan ya. Karena kan lu nggak tahu kan itu ikan bekas diombyok kah, bekas ditaruh galon kah, bekas ditaruh apa. Gua nggak tahu, makanya gua langsung kasih obat biru. Air segini seharinya lagi lu tambahin lagi sedikit segini
seharinya lagi lu tambahin segini sampai seminggu, akhirnya lu penuhin, lu lihat gimana ikan lu beradaptasi pada air itu ya. Jadi menurut gua untuk ikan yang baru datang jangan lu suka gedor-gedor lah, jangan lu langsung nyalain lampu atau lu langsung kasih oksigen lah. Mending tuh ikan lu taruh dulu, lu gelapin seharian, jangan lu ganggu, jangan lu liatin. Dah, kayak gitu sih menurut gua ya. Kalau ikan baru lu beli. Terus juga untuk pakan yang pertama lu kasih, kalau menurut gua sih itu bagusnya sih cacing ya. Pakan-pakan hidup lah, cacing sutra, cacing tanah, atau ulat hongkong kah yang kecil, lu kasih sesuai ukuran ikan lu aja sih. Terus juga selama itu jangan pernah lu baru beli ikan sehari 2 hari lu kasih kaca biar dia gigit kaca begini nih ya, biar dia tuh biar begini tuh gigit kaca. Jangan pernah lu kasih kaca selama lu baru beli ikan, karena yang ada ikan lu stres di situ. Biarin aja kayak orang aja sih, misalnya lu baru ke rumah orang, tunggu dulu dia beradaptasi, biar dia tenang dulu di tanknya, jangan lu ganggu-ganggu ya. Untuk air sih menurut gua jangan terlalu banyak ya, yang gue bilang tadi, berurut segini 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 segini, yang pada akhirnya lu penuhin segini. Kalau untuk aerator gue sih nggak terlalu ya, karena gue pengen nyoba aja sih iseng-iseng tuh gue kasih aerator di ya, ini gue kasih, terus gue kasih solasi karena biofoamnya belum gue kasih lagi ya, masih gue taruh karena gue mau lihat aja dia bisa nggak sih, stres gak sih pakai oksigen gitu ya itu. Nah terus kemudian juga yang gue bilang tadi, jangan lu kasih kaca sih itu. Kalau ikan baru beli jangan lu kasih kaca, lu pengen ikan lu kayak orang lain mangap-mangap lah. Kalau lu pengen mangap-mangap lah, lu beli ular kobra ya. Ular kobra tuh lu kasih tangan mangap-mangap tuh dia. Kalau ikan butuh waktu, apalagi ya, apalagi varian maru begini ya, itu aduh, khusus buat orang-orang sabar sih menurut gua nih, buat ikan-ikan begini nih. Kalau lu gak sabar pengen mangap-mangap lah, pengen inilah nih nempel itu, lu pengen ikan lu kayak orang lain, nah kalau gitu lu mending lu beli yang langsung jadi, jangan bahan kalau menurut gua. Tapi kalau lu mau progres sendiri, lu mau lihat hasilnya lu kayak gimana, nah lu beli bahan kayak gua. Bahan itu gua beli ukuran 10 apa 11 2 apa 12, tuh gua puses sama gua naikin barbarnya, siripnya gua rawat gimana caranya dia bisa pekat hitamnya. Untuk kuningnya sih lu bisa lihat ya tuh, belum terlalu kuning ya. Ini baru gua kasih air bening hari ini nih, selama gua progres ikan ini selama 2 bulan, kurang dari 3 bulan, itu full ketapang sama kayu secang. Lu bisa lihat tuh kayu secangnya tuh, itu nggak sengaja jatuh guys, nggak sengaja jatuh, itu bukannya gue taruh ke situ ya, itu sebenarnya nggak baik sih, bisa kemakan itu, nanti bisa bikin luka pada mulut ikan lo. Terus juga selanjutnya apalagi kalau buat pasir sih menurut gue ya, kalau ikan baru sih nggak masalah sih kasih pasir ya, dia juga bisa mengurai bekas makanan, dia juga bisa ngerasa kalau kayak di habitat aslinya lah kalau dikasih substrat. Yang penting jangan dikasih kayu dulu, jangan dikasih tanaman kayu lah, biar apa gitu, mending jangan dulu dah, mending polosan aja dulu kayak gini, background putih hitam selalu bebas, lu lihat dulu gimana hasilnya gitu. Kalau ini full background putih tuh, putih. Kalau pasir gue campur ya tuh, merah hitam gue campur. Untuk maggot gue juga bikin sendiri guys, jadi gue beli yang orisinil. Nah ini gue liatin ya, pokoknya ini gue bikin sendiri, ada pigmen merah, ada pigmen hitam ya. Sebenarnya gue masih sisa sedikit sih, cuma nggak terlalu berpengaruh karena gue pengen bingung, gue pengen ngabisin apa nih itu pigmennya, jadi gue campurin aja lah. Ini ada spirulina, ada pigmen warna
merah, kuning. Emang gua kasih sedikit banget ya buat formalitas doang. Sisanya gua jemur pakai matahari itu 3 jam tuh gua jemur. Selanjutnya untuk lampu, kalau yang baru lu beri ikan jangan lu kasih lampu dulu ya, tapi itu menurut gua aja sih ya. Jangan lu kasih lampu, biar dia adaptasi dulu dengan kegelapan sehari. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasannya. Kalau kalian masih bingung tinggal komen aja ya, biar nanti gue bales, gue buatin videonya. Silakan komen, yang belum like di like, yang belum subscribe di subscribe dulu sekarang ya, biar tahu update selanjutnya. Oke, thank you.